Saudara, serangan balasan Israel menewaskan 413 warga Palestina. Bagaimana kemudian dengan kondisi warga negara Indonesia di Palestina? Kita bahas di Sedang Viral, langsung kita tanyakan ke warga negara Indonesia yang berada di Gaza, Palestina, Muhammad Hussein. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Muhammad Hussein. Bagaimana kondisi Gaza saat ini? Baik, Mbak Gina, saat ini jalur Gaza masih terus berada di bawah gempuran jet-jet tempur Israel. Semalaman suntuk yang tidak non-stop, tidak berhenti sama sekali. Suara dentuman dari berbagai penjuru terus kita dengar, tidak hanya suara, namun goncangan sangat terasa ke tempat kita berada. Ya, saat ini lokasi kami, saya dan tiga orang WNI berada di jalur Gaza bagian utara. Dan menurut kabar yang kami dengar dari media lokal, korban jiwa dan korban luka ditemukan. Sementara kita belum melihat adanya tanda-tanda serangan ini akan berhenti. Baik, Mas Hussein, artinya sampai dengan saat ini Anda bersama dengan saya wawancara di Zoom ini pun serangan masih terus terjadi, begitu ya, Mas Hussein. Nah, kemudian dari data yang Anda punya, Mas Hussein, bagaimana dengan kondisi warga negara Indonesia lainnya di sana? Ya, alhamdulillah kami terus intens kontak sesama, ya, terus komunikasi. Sejauh ini alhamdulillah warga Indonesia yang ada di Gaza dalam keadaan sehat walafiat. Semua tidak ada yang menjadi korban, baik itu korban luka atau korban jiwa. Uh, kita minta doa dari semua pemirsa di Indonesia agar kita semua dijaga dan terlebih dari segala bukan. Baik, tentunya doa kita bersama untuk perlindungan Mas Hussein dan semua warga negara Indonesia dan semua juga yang ada di sana, begitu ya, Mas. Kemudian kabarnya, begitu, Mas Hussein, Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini kan terdampak serangan. Nah, bagaimana, Mas, kemudian dengan layanan kesehatan bagi warga Gaza sendiri? Ya, memang untuk pelayanan kesehatan seluruh rumah sakit yang ada di Gaza ini memang sudah masuk masa-masa krisis jauh sebelum adanya agresi kali ini. Namun dengan adanya bombardir dan serangan-serangan brutal kali ini semakin menambah pelik krisis yang mereka hadapi. Dan sejak 2 hari terakhir ini Kementerian Kesehatan memang sudah menyampaikan seruannya kepada lembaga-lembaga internasional untuk mulai menekan Israel untuk menghentikan serangan, karena tidak hanya serangan-serangan fisik, Israel juga sudah mulai menghentikan supply logistik masuk ke Gaza, baik itu logistik bahan bakar, logistik medis, logistik pangan dan sebagainya. Dan ini tentu menambah beban yang selama ini sudah diderita oleh pihak medis. Jadi banyak pasien-pasien yang tidak tertangani dengan baik dan membutuhkan perawatan yang lebih maksimal. Baik, artinya saat ini kondisi korban, begitu, Mas, apabila dilarikan ke rumah sakit atau seperti apa penanganan medisnya? Jadi gimana di sana sekarang, Mas? Sangat terbatas kah? Sangat terbatas sekali, seperti minimnya kasur-kasur di ruang IGD misalnya kan, atau juga persediaan darah yang juga kurang. Dan itu sudah berusaha diantisipasi juga oleh pihak Kementerian Kesehatan di Gaza. Mereka sejak 2 hari terakhir ini menyeru kepada seluruh warga Gaza untuk mendonorkan darah mereka untuk membantu memberi penanganan untuk para pasien yang jauh dari standar untuk dirawat. Dan juga kita masih lihat terus karena juga ada pihak-pihak mendapatkan serangan juga, ini juga menjadi kendala tersendiri. Sejauh ini tercatat sudah 3 mobil ambulan milik tim medis Palestina ini yang diserang secara langsung. Dan tim medis itu terbunuh. Itu sudah beberapa kali terjadi. Itu juga menambah beban lagi, artinya sudah kekurangan tim medis, dibunuh pula tim medis itu oleh jet tempur Israel. Baik, kemudian dengan semua hal yang terjadi ini, apa kemudian antisipasi, Mas, yang dilakukan warga Palestina terhadap potensi serangan susulan? Walaupun sampai dengan sekarang serangan pun masih terjadi seperti kata Mas Hussein tadi gitu. Antisipasinya apa? Nggak ada antisipasi warga Palestina. Jadi warga Palestina di Gaza ini mereka hanya bisa pasrah,
menunggu bala bantuan, tekanan-tekanan dari negara-negara dunia untuk mau bersedia menekan Israel agar menghentikan serangan, karena kalau di wilayah Israel itu mereka punya bunker-bunker, setiap rumah itu ada bunker-bunkernya, jadi mungkin untuk antisipasi mereka itu bisa bersembunyi berlindung di bunker-bunker, tapi di Gaza tidak ada. Di Gaza tidak ada, apalagi dalam setiap serangan yang terjadi, termasuk serangan kali ini, itu jet-jet tempur Israel secara sengaja mereka mentarget rumah-rumah warga bersama penghuninya. Jadi memang kalau kita lihat dari statistik jumlah korban jiwa sejauh ini dalam 2 hari terakhir ini mencapai sekitar 430 warga Palestina yang terbunuh, di mana lebih dari 80-nya itu anak-anak dan 40 lebih itu wanita. Artinya mayoritas dari korban jiwa ini memang warga sipil yang sengaja dijadikan target serangan oleh jet-jet Israel. Artinya tidak ada tempat aman untuk berlindung bagi warga sipil di sana, semua hanya bisa pasrah begitu, Mas Husen? Ya, betul sekali. Baik, mungkin terakhir boleh Mas Husen, kemudian apa ada arahan tidak dari KBRI di aman bagi warga negara Indonesia di wilayah konflik sana? Apakah ada perintah untuk evakuasi? Ya, sejauh ini kami sudah mendapatkan pesan dari pihak untuk evakuasi, dan ini sedang kita sosialisasikan juga kepada teman-teman WNI yang ada di Gaza. Ya, kita masih menunggu lagi kabar lanjutnya, tapi yang pasti instruksi dari KBRI sudah masuk. Ya, kita semua diharapkan siap untuk dievakuasi sementara keluar dari Gaza. Baik, Mas, kalaupun ada perintah untuk evakuasi dari KBRI sendiri, nanti rencananya akan diarahkan kemana begitu, Mas? Gaza ini memiliki satu-satunya perbatasan keluar itu namanya perbatasan Rafah yang menghubungkan antara wilayah Gaza dengan Mesir. Jadi kalaupun evakuasi terjadi, maka bisa dipastikan kita semua akan dievakuasi ke negara yang berdampingan dengan Gaza, Palestina. Baik, kalau untuk himbauan sendiri bagi warga negara Indonesia dari pemerintah Indonesia sendiri seperti apa, Mas? Gimana? Mohon maaf, dibilang. Baik, untuk himbauan bagi warga negara Indonesia yang ada di sana, begitu, apakah ada dari pemerintah Indonesia sendiri? Sejauh ini tidak ada himbauannya selain tawaran aja untuk evakuasi, karena memang mereka melihat ini akan semakin masif serangan persiapan militer Israel semakin besar, dan kan banyak pasukan tambahan di wilayah perbatasan. Baik, berarti ada tawaran untuk dievakuasi. Kemudian untuk Anda sendiri yang berhubungan dengan WNI di sana, apakah semua sudah menyetujui untuk dievakuasi, Mas Hussein? Sejauh ini masih belum tersosialisasikan kepada semua. Kita masih terus sampaikan. Ya mungkin beberapa jam ke depan kita akan mendapatkan keputusan final apakah semua akan dievakuasi atau sebagian atau bagaimana. Baik, kenapa Mas belum tersosialisasikan ke yang lain? Apakah ada permasalahan untuk jaringan di sana atau untuk seperti apa? Enggak juga ya, karena memang himbauan ini atau tawaran ini baru datang sekitar 2 jam yang lalu. Dan di sini kondisi ini hari, jadi kita masih pagi begitu ya, kurang lebih pukul 6 pagi di sana ya, Mas Husen. Kemudian kalau boleh tahu saat ini Anda sedang berada di mana, Mas Husen? Saya saat ini sedang ada di Wisma Rizal, Wisma Indonesia yang ada di dalam area Rumah Sakit Indonesia yang terletak di jalur Gaza bagian utara sebuah kota bernama Kota Betlehem. Baik, Wisma Indonesia. Bersama berapa dengan WNI Anda di sana, Mas? Saya bersama 3 orang WNI. 3 orang WNI. Baik, Mas Husen, kemudian setelah dengan ada himbauan ini sendiri, ada juga arahan untuk evakuasi. Untuk Anda sendiri mungkin, dari Mas Husen sendiri bersama dengan 3 WNI lainnya yang ada di Wisma Indonesia saat ini, apakah kalian akan melakukan evakuasi? Kalau iya, kapan? Kemungkinan ya kita akan evakuasi, kapannya ini masih belum kita ketahui, karena memang nggak sederhana ya, karena ada banyak regulasi yang harus kita lalui. Perbatasan Rafah ini selalu padat sekali, banyak sekali, setiap hari itu
puluhan ribu warga Gaza berusaha untuk keluar, namun karena perbatasan fasilitas di perbatasan Rafah ini, jadi kita belum bisa memastikan kapan tepatnya kita akan bisa dievakuasi. Baik, artinya masih belum ada kepastian juga begitu ya Mas Husen. Baik Mas Husen, mungkin tayangan ini juga akan kami hadirkan di YouTube begitu ya. Nanti juga bisa disaksikan oleh WNI lainnya yang berada di sana. Ada yang mau Anda sampaikan mungkin terkait dengan evakuasi ataupun apa? Silakan Mas Husen. Ya, untuk apa sosialisasi ke WNI yang ada di Gaza, sebetulnya ya kita bisa cukup mudah ya, karena memang tidak banyak di WNI di Gaza ini. Ya, kita tadi seperti sudah saya sampaikan, kita terkendala di kondisi waktu aja kan, karena waktu pagi. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia untuk terus mendukung ya, support dan dukungannya keluarga Palestina di Gaza. Saat ini adalah momen untuk kita membuktikan bahwa Indonesia memang benar-benar anti terhadap kolonialisme dan imperialisme. Karena di mana saat ini negara-negara mayoritas dunia ini sudah meninggalkan Palestina, Indonesia masih konsisten dan komitmen. Maka saat penting seperti inilah warga Palestina, terutama di Gaza, itu membutuhkan bukti nyata akan komitmen Indonesia, baik dari kalangan rakyat, apalagi pemerintah. Itu yang kita harapkan, terutama pemerintah, karena ya Zionis Israel tahu bahwa tempat ini adalah rumah sakit Indonesia yang afiliasinya langsung ke masyarakat Indonesia, namun mereka tetap berani melancarkan serangan ke RSI, rumah sakit Indonesia. Ini artinya mereka sebetulnya telah menginjak-injak kedaulatan Indonesia. Maka saya berharap ada statement resmi dari pemerintah, entah itu kecaman atau entah itu himbauan, yang pasti untuk ya paling tidak memberikan perlindungan walaupun secara verbal kepada kita yang ada di Gaza. Demikian. Baik Mas Husen, semoga apa yang disampaikan tersampaikan begitu ya Mas, niatnya kepada pemerintah Indonesia sendiri, dan tentunya doa kami bersama yang ada di Indonesia, harapan kami bersama juga untuk Mas Husen, semua WNI dan semua masyarakat di sana selalu dilindungi, selalu dalam keadaan sehat dan aman. Terima kasih Mas Husen atas waktunya, selamat pagi, stay safe Mas Husen.